Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari channel YouTube Sigit Hadinata Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang perbandingan ya antara bahasa Korea dan juga bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa itu sama seperti bahasa Indonesia dan Malaysia, itu juga ada keserumpunan ya. Jadi bahasa Korea juga ada keserumpunan, yaitu rumpun bahasa. Bahasa Indonesia termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, sedangkan bahasa Korea termasuk dalam rumpun bahasa Altai. Berikut adalah bahasa-bahasa serumpun dengan bahasa Indonesia dan bahasa Korea. BI ini adalah bahasa Indonesia, BK adalah bahasa Korea. Jadi rumpun bahasanya, kalau bahasa Indonesia ini adalah bahasa Austronesia, yaitu bahasa Melayu, Tagalog, Filipin, dan Tetun. Kemudian bahasa Korea ini bahasa Altai, yaitu serumpun juga dengan bahasa Jepang, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Turki. Jadi terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh melangkah dalam belajar bahasa Korea ini, kita intermezzo dulu, kita kenal-kenal dulu ya. Kemudian dalam pelafalan, di sini ada vokal tunggal. Kalau bahasa Indonesia itu ada 5 buah, yaitu A, I, U, E, O. Sedangkan dalam bahasa Korea ada 8 buah, yaitu A, I, U, E, O. Kemudian ada O, kemudian A, kemudian OI ya. Jadi ada macam-macam gitu loh. Ada variasinya, lebih bervariatif kalau dalam bahasa Korea itu. Dalam bahasa Korea terdapat vokal, ya ini tadi vokal A ya, ini ya A, kemudian ada vokal I yang tidak terdapat di dalam bahasa Indonesia. Selain itu banyak orang yang melafalkan dan jadi ini ya, mohon maaf, ini E dan ya, dengan pelafalan yang sama. Jadi dalam bahasa Korea itu ada E, ada juga E. Nah, walaupun nulisnya sama, tapi bunyinya berbeda. Bunyi letupan dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi bunyi letupan bersuara dan tidak bersuara. Berbeda dengan bahasa Indonesia, bunyi letupan dalam bahasa Korea dibedakan menjadi bunyi lembut, bunyi keras dan fortis, dan bunyi hentak aspiratif. Bahasa Indonesia hanya mempunyai 1 S, sedangkan bahasa Korea mempunyai 2 S ya, atau sangsiet ya. Dalam bahasa Indonesia ini ada real, dilafalkan secara berbeda, sedangkan dalam bahasa Korea real dan L ini tidak dibedakan dan hanya menggunakan huruf seperti ini. Ini huruf real. Ini bisa jadi R, bisa juga jadi L. Dalam pelafalan bahasa Indonesia, suku kata dilafalkan secara terpisah satu persatu, tetapi tidak demikian dengan bahasa Korea. Oleh karena itu, sering terjadi perubahan bunyi fonem pada bahasa Korea. Nah, ini bisa nih seperti ini. Kemudian soal tata bahasanya, jadi susunan katanya berbeda dengan bahasa Indonesia yang berstruktur SPO atau subjek predikat objek. Struktur kalimat bahasa Korea adalah SOP, subjek objek predikat, bukan standar operasional ya. SOP ini adalah subjek objek predikat. Kemudian jika dalam kalimat ya, ini dalam bahasa Indonesia ini ada subjek predikat
objek ini yang bahasa Indonesia, saya minum kopi. Sedangkan dalam bahasa Korea, saya kopi minum. Jadi subjek, objek, predikat. Nah, seperti itu. Dalam bahasa Indonesia, kata sifat yang bersifat menerangkan cantik muncul di belakang kata ganti atau kata benda yang diterangkan anak. Sedangkan bahasa Korea adalah kebalikannya. BI kata benda plus kata sifat anak cantik. Sedangkan dalam bahasa Korea cantik anak, yaitu yepen ai. Jadi yepen cantik, ai anak. Jadi kebalikannya. Dalam bahasa Indonesia, kata yang melekat pada kata benda dan digunakan untuk menerangkan waktu atau tempat terletak di depan kata benda, sehingga disebut pula kata depan atau preposisi dan penulisannya tidak menyambung dengan kata benda. Sedangkan dalam bahasa Korea disebut partikel penanda waktu atau tempat terletak di belakang kata benda dan penulisannya menempel pada kata benda di depannya. BI preposisi plus kata benda. Di rumah, kalau dalam bahasa Korea jibeso berarti rumah di, ya. Rumah di kalau dibalik ya sebenarnya rumah di. Tapi karena tadi aturan ya SPO tadi, kemudian kalau Korea SOP di rumah. Kalau dalam bahasa Korea jip rumah, kemudian eso itu seperti kata di, seperti jadi jibeso di rumah, seperti itu. Perbandingan antara bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Ketika mengungkapkan kepemilikan dalam bahasa Indonesia, barang milik rumah atau muncul terlebih dahulu dan diikuti oleh pemiliknya, teman. Sedangkan bahasa Korea adalah kebalikannya. Seperti contoh di sini, ini dalam bahasa Indonesia kata benda, kepemilikan, rumah teman. Bahasa Korea kepemilikan plus kata benda, Chingui jip. Jadi kebalikannya. Dengan demikian rumah teman saya dalam bahasa Korea menjadi nenjingue jip. Ya, seperti itu. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja tidur muncul di belakang kata kerja bantu ingin, sedangkan bahasa Korea adalah kebalikannya. Jadi di sini BI kata kerja bantu, kemudian plus kata kerja, kemudian ingin tidur. Ya, BK dalam bahasa Koreanya kata kerja bantu. Jingo sipoyo. Maaf, jago sipoyo. Jadi dia ingin tidur. Ingin tidur, jago sipoyo. Ini kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya ini tidur. Tidur ingin kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia kan ingin tidur, seperti itu. Kemudian ini dalam kalimat negatif bahasa Korea Indonesia, negasi jangan muncul di depan kata kerja makan. Sedangkan dalam bahasa Korea negasi muncul di belakang kata benda. Negasi plus kata kerja jangan makan. Kata kerja plus negasi mukjima. Jadi jangan makan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sampai di sini dulu pengenalan atau sekedar intermezzo saja untuk bahasa-bahasa Korea. Sebenarnya bahasa Korea itu sangat mudah dipelajari dan sangat menurut saya sangat unik ya, sangat unik. Kemudian seperti dalam bahasa Jawa ada, kalau bahasa Jawa ada kromo inggil, ada bahasa kasar dan bahasa halus. Sama, bahasa Korea juga ada bahasa kasar dan juga ada bahasa halus. Kemudian dalam bahasa Korea itu juga
ada bahasa, kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua itu tentu saja berbeda dengan saat kita bicara dengan teman-teman kita yang sebaya. Kemudian adab-adab kita berbicara itu juga ada, mungkin sangat disiplin sekali ya, menurut saya sangat itu ya. Kemudian besok kita akan lanjut kembali dengan materi-materi selanjutnya, yang pokoknya dalam beberapa video ke depan kita masih intermezzo tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu sebelum kita nanti memasuki dalam membuat kalimat, kemudian kita bisa berbicara dalam bahasa Korea. Tentu saja saya sharing ilmu-ilmu seperti ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang ingin belajar bahasa Korea. Saya ingin membagikan ilmu, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang bisa menjadikan bekal suatu kelak nanti